musim seperti ini itu biasanya yang banyak itu kan ngorok dan pilek. Nah, ngorok dan pilek, kalau pileknya itu kan pasti karena virus. Tapi ada kadang pasien itu bilang, "Om, ayamku ki sehat, tapi kok ngorok ya?" Oke, bawa di sini. Pas diperiksa, kontrol, nah ternyata ngoroknya itu bukan karena virus, tapi karena cuaca. Nah, karena cuaca yang gak menentu, perubahan musim dari panas terus habis itu langsung turun drastis karena hujan dan cuaca atau suhu jadi dingin. Nah, itu ayam pasti ngorok. Nah, itu kalau umpamanya dia daya tahan tubuhnya gak bagus, dia ngorok. Nah, ngorok itu pun gak bisa kita kita vonis untuk wah ini mesti kena virus. Enggak. Ngorok itu ada beberapa hal. Cuaca, virus, makanan, dan cara mengoroi. Ayam. Nah, kan kita biasanya pagi sore dikoroi. Nah, karena saking sayangnya kita ke ayam, pagi sore kita koroi, kita cuci, kita lap-lap gitu. Nah, pada saat kita ngoroi itu ada tekniknya. Nggak bisa kita langsung dipaksa. Nah, kalau kita dipaksa dan ayam itu nanti nggak nyaman ataupun terkena salah satu organ dalam yang itu harusnya tidak boleh disentuh, itu nanti akan terjadi ngorok. Nah, itu bagaimana cara penyembuhannya? Itu beda-beda, banyak sekali. Kalau ngorok karena virus itu gampang. Ngorok karena virus Allah kasih obat, kasih ramuan herbal. Biasanya saya pakai ramuan herbal saya, dipanaskan, tunggu hangat, dikasihkan, hitungan jam sembuh. Kalau ngorok karena virus. Tapi kalau ngorok karena cuaca yang seperti ini, kita yang dilumpuhkan atau yang kita pegang pertama itu jangan, wah ini ngorok berarti virus, kasih obat, jangan. Tambahkan imunitas dari ayam tersebut dinaikkan ya. Jadi gini, karena cuaca seperti ini sarapannya diganti. Gimana caranya? Sarapannya yang lebih bergizi lagi, lebih bagus lagi untuk meningkatkan daya imunitas dia nah itu diberikan. Seperti halnya contoh ya, kalau saya pagi pisang kepok putih itu setengah ya, terus habis itu daging sapi itu sekian. Nah itu saya berikan biasanya kalau hari normal itu seminggu itu satu minggu itu 2 kali. Kalau seperti ini seminggu itu bisa 4 kali, bisa 5 kali. Karena apa? Kita ambil proteinnya, kita ambil juga panasnya. Dan untuk menetralkan kita pakai seledri atau bisa kita menggunakan buah-buahan. Nah itu. Nah terus habis itu kasihlah kunir sama temulawak yang itu tadi, bahan herbal itu tadi. Nah jangan sekali-kali memberikan madu ataupun gula merah, gula aren. Nah dalam posisi ngorok jangan sekali-kali dituangkan. Atau biasanya orang-orang kan pakai nih. Nah umpamanya contoh nih kepala ayam, ini gelas madu, gula merah atau apa yang bersifat manis, langsung tuangkan. Sulat, jangan. Posisi ngorok dikasih seperti itu, wah ngoroknya tambah banget, tambah nanti kental sekali ngoroknya dan bisa parah fatal. Nah caranya itu kita menggunakan spet suntik 20 mili. Nah itu panjang pipa spetnya itu kurang lebih 1 jengkal. Biar apa? Langsung ke pintu tembolok. Pada saat itu tadi spet langsung ke pintu tembolok, dia tidak akan terjadi masalah. Soalnya apa? Yang bermasalah itu bukan di temboloknya, yang bermasalah di kerongkongan rahangnya itu tadi. Jadi kan ada 2 nih, ya. Ini buat makanan. Nah, ada lagi sini buat nafas. Nah, biasanya orang-orang kalau langsung dimasukin itu jatuhnya nanti di pernafasan itu ada
bekas-bekasnya kan. Kalau gula sama madu itu kan lengket, jadi di situ masalah ngoroknya. Nah di situ masalah ngoroknya, nah nanti kena itu tadi nggak tambah sembuh, tambah parah seperti itu. Sakit itu kan juga banyak. Yang sakit itu banyak mas daripada yang sehat untuk saat ini. Wongi pun ya kadang lorong. Ya, jadi untuk mengantisipasi tersebut ya kan gini, kadang ada datang nih, WA dulu biasanya, Mas atau Om, ini ayam saya sakit seperti ini Om, gimana Om? Bawa sini dulu. Nah bawa sini, udah datang dari sini, saya lihat, saya periksa ayamnya, oh sakitnya ini gini Mas, oh ini gampang Mas sakitnya, sampean nanti saya beri langkahnya seperti ini, sampean rawat jalan, ini obatnya nanti saya bawakan. Nah seperti itu biasanya. Kalau umpamanya nggak parah banget, biasanya saya suruh rawat jalan. Cuma untuk kalau udah terlanjur datang pasiennya, terus habis itu urgent banget, kayak kemarin rencananya itu liburan ke Madiun itu 10 hari liburan, itu baru nyampe Probolinggo itu sudah ada sekitar 7 pasien dengan penyakit urgent banget. Terus habis itu saya kasih langkahnya, konsultasi terus, telepon, obat sementara apa Mas, ini saya kasihkan. Nah terus habis itu ada satu pasien itu yang mungkin ya Mas ya, mungkin beliaunya itu kurang telaten memberi obat, dan akhirnya saya terpaksa pulang ke hari yang ketiga. Jadi saya cuma di sana itu 3 hari tok wis. Sampai istri saya bilang, walah cuma tolong dino tok toh, katanya 10 hari. Ya wes 3 hari pulang. Saya berangkat dari Madiun terus sampai Surabaya. Ayam itu udah nyampe sini Mas. Ayam itu dengan kondisi yang seperti itu, saya belum nyampe aja udah ada pasien banyak. Nah itu udah masuk kamar. Terus habis itu udah saya datang subuh jam 3:30, langsung saya lihat, wah ternyata parah banget. Nah itu makanya untuk menangani seperti itu saya menggunakan kamar yang urgent yang ada di dalam rumah seperti itu. Dan di sini itu kalau prinsipnya ya ada 2, rawat inap dan rawat jalan. Nah kenapa kok rawat inapnya itu cuma sedikit? Nah kalau banyak-banyak nanti teledor, malah ketinggalan, malah kelendran, malah mesak nih. Nah itu, dan saya alihkan mesti ke rawat jalan. Mas, kalau rawat jalan di saya, sampai sering telepon loh ya, sering telepon. Nanti, Mas keadaannya seperti ini gimana? Mas keadaannya seperti ini gimana? Saya malah lebih suka owner atau pasien saya lebih aktif telepon saya daripada pasien saya itu pasif untuk memberi kabar tentang ayamnya yang habis berobat ke sini. Ya seperti itu. Apa aja bahan herbal apa aja yang sering dipakai ya untuk ayam yang aman itu, kembali lagi kita harus tahu apa yang hari ini yang dirasakan ayam, terus apa yang hari ini yang dibutuhkan ayam, itu kita harus paham dulu. Nah kalau kita nggak paham ya bingung mau dikasih apa gitu loh. Yang pasti bahan herbalnya itu kunir sama temulawak itu jangan sampai hilang gitu, jangan sampai ditinggalkan. Nah karena kedua bahan ini itu adalah kunci pokok kalau manusia itu nasi ya. Kunci pokoknya kunir atau kunyit. Kunir itu kegunaannya untuk antibiotik dalam, antibiotik. Jadi untuk memperkuat imun dan membenahi sel-sel atau jaringan yang rusak di dalam tubuh, itu kunir. Nah kalau temulawak, nah itu kegunaannya untuk menambahkan nafsu makan. Nah kalau ayam atau hewan nafsu makannya udah bagus, semuanya udah bagus ya, terutama nafsu makan, itu nggak mungkin dia itu gampang terjangkit virus atau penyakit. Nah itu. Dan yang ketiga keempat ini tergantung cuaca atau suhu. Kalau cuaca panas bisa dipakai serai ya, jangan jahe ya, serai. Kalau jahe itu terlalu panas nanti jadinya ayam itu mencret. Nah yang ketiga ini ada kayu manis atau cengkeh, itu juga bagus. Nah itu digunakan pada saat cuaca
yang dingin. Nah itu. Nah, kedua bahan ini itu hanya bahan tambahan. Yang paling penting itu adalah jahe, kunir dan temulawak. Dan satu lagi, gula aren. Itu yang pasti. Untuk kedepannya, karena ya pencegahan dan pengobatan itu lebih bagus pencegahan ya. Sebenarnya saya mengeluarkan produk itu udah lama, 15 tahun yang lalu saya mengeluarkan produk itu. Makanya pasar saya itu lebih laris di Madiun daripada di sini untuk produk saya. Kalau di Madiun itu saya mengeluarkan produk itu tadi, ya tetap saya mengeluarkan herbal dengan menggunakan ramuan-ramuan yang sudah saya pelajari khasiatnya, terus kandungannya, terus takarannya, dosisnya seperti apa sudah saya pelajari. Yaitu saya keluarkan di sana karena di sana yang pertama, dan di sini pun saya mulai dari awal buka praktek ini 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu itu saya sudah mulai mengeluarkan produk tersebut. Jadi produk itu khusus untuk menambah nafsu makan, daya tahan tubuh atau imun, dan ayam kalau pakai produk itu bisa merahnya itu sampai dalam, sampai kaki-kaki pun juga merah karena merahnya itu sehat. Seperti itu. Bukan kan ada nih ayam, wah ayamnya merah ini, oke siap tren. Sebenarnya ayam merah itu belum tentu ayam itu sehat karena biasanya merah luarnya, dalamnya itu sakit. Nah itu. Jadi saya keluarkan produk tersebut untuk 4 hal tersebut. Jadi biasanya kalau musim hujan, musim pancaroba seperti ini banyak ayam sakit. Kalau pakai itu insya Allah enggak ya, karena sudah teruji. Di sini juga di klinik ini itu bukan hanya ayam sakit saja, tapi ayam saya pun juga saya taruh sini. Dan itu bersandingan dengan ayam yang sakit, baik itu kolera atau berak hijau itu tadi, senot, pilek, ngorok, terus demam, terus habis itu radang usus, radang pernafasan, terus habis itu ada pokoknya banyak penyakitnya. Dan itu hanya saya kasih sekat triplek, dan alhamdulillah nggak apa-apa gitu, karena memang saya antisipasinya udah maksimal lah seperti itu. Dan biasanya saya membuka konsultasi ya untuk teman-teman yang ayamnya bermasalah dan itu jauh sekali. Itu biasanya saya buka konsultasi di nomor saya 081 357 592 316. Untuk produk vitamin ataupun penambah imun, penambah nafsu makan, bisa langsung hubungi Maestro, juga bisa langsung hubungi saya di 081 357 592 316 juga bisa, monggo. Tapi stay tune terus di sini, dukung Maestro, like, subscribe, komen, ojo lali gitu, komen ya, komen, karena komentar Anda adalah membangun kita. Nah itu komen, like, subscribe itu gratis, silahkan wes ya, dukung Maestro, belajar terus Maestro. Tetap semangat, terus belajar, maju perayaman Banyuwangi, dan kita terus berusaha. Salam satu hobi dan salam 2 jam.